Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun i'lamu arsyadakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka berbicara tentang perubahan dan memberikan keteladanan kepada kita semua untuk selalu melakukan perubahan dalam kehidupan ke arah yang semakin lebih baik. Baik. Salah satu dari ciri khas para nabi dan rasul adalah berdakwah, mengajak umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun nabi dan rasul melainkan pasti mengajak manusia untuk bertakwa kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Innahu lam yakun nabiyyun qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairi ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum." Sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku melainkan wajib baginya untuk menunjukkan kepada umatnya kebaikan yang ia ketahui untuk mereka dan memperingatkan mereka dari keburukan yang ia ketahui untuk mereka. Dari riwayat ini menunjukkan kepada kita semua bahwa dakwah merupakan amalan yang sangat istimewa dan agung sekali. Seandainya ada amalan yang lebih hebat, ada amalan yang lebih istimewa dari berdakwah, maka pasti para nabi dan rasul akan diarahkan kepada amalan tersebut. Allah menghendaki bahwa dakwah ini adalah amalan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak tertandingi. Maka Allah Subhanahu wa taala amanahkan kewajiban dakwah ini kepada sebaik-baik manusia, yakni para nabi dan juga rasul. Nah, dakwah ini juga merupakan ciri khas pengikutnya para nabi dan rasul. Masing-masing nabi, masing-masing rasul punya pengikut, punya hawariyun. Nah, secara khusus di antara sekian banyak pengikut para nabi dan rasul, yang paling istimewanya adalah pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
yakni para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Para sahabat Nabi adalah sebaik-baik pengikut para nabi dan rasul. Mereka adalah orang-orang yang sangat gigih memperjuangkan dan menyebarkan ajaran Islam ke segala penjuru dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, mengajak mereka kepada jalan yang ma'ruf dan mencegah mereka dari yang mungkar. Kuntum, kalian adalah sebaik-baik umat. Ketika ayat ini pertama kali turun, khitab yang disampaikan Nabi pada ayat ini tentu pertama kali adalah kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan menjadi seperti mereka, menjadi sebaik-baik umat ketika kita menempuh apa yang telah ditempuh oleh mereka. Artinya sama-sama memperjuangkan dakwah Islam ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Barakallahu fikum. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa Khulafaur Rasyidin, Islam sudah mulai menyebar luas, terutama di masa Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Penyebaran Islam di masa Umar ibnul Khattab itu sampai ke Persia, sampai ke Romawi, Syria, Palestina dan juga Mesir. Demikianlah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjadi pembaharu kehidupan setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi terbaik umat ini. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata dakwah Islam ini terus dilanjutkan secara estafet oleh para ulama pewaris Nabi dari zaman ke zaman. Setelah generasi sahabat ada generasi tabi'in. Setelah generasi tabi'in ada generasi tabi'un tabi'in. Dan terus seperti itu dilanjutkan oleh para ulama a'immat al-madzahib, ya, para imam madhab, yang kemudian melahirkan para ulama Rabbani, terus sampai nanti datangnya yaumul qiyamah. Makanya di dalam Sunan Abi Dawud dari jalan sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha." Sesungguhnya Allah akan mengutus, Allah akan menghadirkan bagi umat ini orang yang akan memperbaharui urusan agama mereka pada setiap akhir 100 tahun. Ini yang dikenal di kalangan para ulama dengan istilah para mujaddid, pembaharu agama ini. Pembaharu di sini para jamaah yang dirahmati Allah, maksudnya bukan berkreasi, merubah-rubah, memodifikasi agama. Makanya kita berikan catatan penting di sini bahwa memperbaharui agama di dalam riwayat ini maksudnya adalah menghidupkan kembali ajaran Islam yang murni sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan juga Sunnah, baik secara ilmu, baik secara amal dan juga dakwah. Di saat ajaran Islam yang murni ini ditinggalkan oleh kebanyakan manusia, ditajdid oleh para ulama Rabbani ini setiap 100 tahun sekali. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keberadaan para ulama. Mereka itu bagaikan bintang di muka bumi ini yang punya keistimewaan dan manfaat sebagaimana bintang yang ada di atas langit sana. Jadi para ulama itu diumpamakan seperti nujum.
Mereka itu seperti bintang gemintang yang ada di muka bumi ini. Dan kita sama-sama tahu fungsi bintang itu ada berapa? Ada 3 ya. Kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita bisa memahami bahwa fungsi bintang itu 3. 2 fungsi disebutkan di satu ayat, surat Al-Mulk ayat yang ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir." Sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang. Kami telah menghiasi langit bimasa. Kami telah menghiasi langit dunia bimasabiha. Langit itu ada berapa lapis? Ada 7 lapis ya. Sebagaimana bumi ada 7 lapis. Nah, yang nampak dari bumi itu langit apa namanya? Langit dunia yang kelihatan sama kita ya, yang warna biru atau warna apapun itu ya. Tergantung kondisinya. Kalau mendung berarti warna hitam. Ya. Tapi itu bukan langit ya, itu awan. Intinya langit itu yang ada di atas kita. Ya. Yang ada di atas kita ini apa? Langit-langit. Ya. Taib. Karena itu makna dari sama. Ya, sama dari sumu. Ya, sesuatu yang berada di atas. Nah, langit dunia berarti langit lapis pertama dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala bimasabih, yakni dengan bintang-bintang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ja'alnaha, dan kami jadikan bintang-bintang ini rujuman lisyayatin, sebagai alat pelemparnya setan. Kalau kita belajar kitab Tauhid, kita akan dijelaskan tentang masalah ini. Bagaimana di masa sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya suka ada setan-setan yang mencuri berita langit. Ya, mereka bertumpuk secara estafet ke atas untuk menguping apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada malaikat Jibril, untuk kemudian mereka sampaikan. Ya, dari yang paling atas ke setan yang di bawahnya, ke setan yang di bawahnya, terus ya estafet turun ke bawah sampai nanti setan yang paling bawah membisikkannya ke telinga dukun. Dan satu kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala ini yang di kuping, yang disadap oleh setan tadi, kemudian dicampurkan oleh 1000 kedustaan oleh para dukun dari bangsa manusia. Begitu ya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala melempar setan-setan ini dengan bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Berarti ini fungsi bintang pertama sebagai alat pelempar setan yang mencuri berita langit. Kemudian wa'atadna lahum adzabas sa'ir. Barakallahu fiik. Jadi fungsi yang pertama sebagai zina. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan sungguh telah kami hiasi langit dunia itu dengan masabih. Itu fungsi pertama. Bintang itu adalah perhiasan langit. Langit itu akan semakin nampak indah ketika muncul bintang gemintangnya. Di masa-masa tertentu ya, bintang itu akan sangat nampak indah sekali. Saya di Balikpapan belum merasakan ya. Tapi di beberapa wilayah, waktu itu pernah waktu di Penajam, malam-malam sedang cerah-cerahnya sekali. Itu bintang-bintang itu nampak indah sekali. Rasi-rasinya itu sangat-sangat nampak, kelihatan ya seperti bergelantungan di atas sana. Kalau di Arab hampir setiap malam kita menyaksikan itu ya, karena di sana tidak ada awan tebal, tidak ada hujan-hujan. Di masa-masa tertentu
Itu bintang gemintang itu luar biasa. Ya. Sangat nampak indah sekali. Ya, langit ketika muncul bintang-bintangnya. Bahkan, Masya Allah ya, saya sempat berjalan waktu itu malam-malam sama Syekh kami, Syekh Abu Ubaidah Al-Misrati, hafizahullahu ta'ala, orang Libya ya. Waktu itu beliau di Yaman. Kita diundang orang Arab Baduy malam-malam begitu ya. Itu di satu daerah namanya Provinsi Jauf, perbatasan dengan Saudi. Kita berjalan tuh betul-betul di satu hamparan yang dikelilingi gunung batu. Jadi agak jauh rumah Arab Baduy itu. Pas waktu itu suasana malam hari, artinya cerah sekali langitnya. Kemudian bintang-bintangnya itu nampak indah sekali, kelihatan seperti bergelantungan itu. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, ada satu kumpulan bintang. Kemudian Syekh kami mengatakan kepada rombongan gitu ya, kita kan bareng-bareng. Tahu nggak kalian itu bintang-bintang itu yang ngumpul itu apa namanya? Kita kan tidak tahu gitu ya. Jadi ada sekumpulan bintang, memang indah sekali. Kemudian beliau mengungkapkan satu syair ya, di dalam syair bahasa Arab yang intinya bahwa bintang itu ya, kumpulan bintang itu itulah yang disebut dengan Suraya. Ya. Saya mengingat sekali ya, pengalaman itu sampai saya jadikan nama dari putri saya gitu. Suraya. Dan itu ternyata nama bisa digunakan untuk nama anak-anak kita yang sebetulnya maknanya lebih kepada keindahan, keelokan, begitu ya. Bintang Suraya. Jadi memang indah sekali ya langit itu ketika ada bintang gemintangnya. Maka fungsi daripada bintang adalah sebagai zinatus sama'id dunya. Dia adalah perhiasan dari langit dunia. Kemudian fungsi yang kedua tadi apa? Rujuman lisyayatin, sebagai alat pelempar dari setan-setan yang mencuri berita langit. Taib. Kemudian fungsi yang lain, fungsi yang ketiga bisa dilihat di surat Al-An'am ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun." Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, an-nujum. Untuk apa? Litahtadu biha, agar kamu menjadikannya petunjuk, fi dhulumatil barri wal bahri, dalam kegelapan darat dan juga kegelapan laut. Qad fassalnal ayati liqaumi ya'lamun. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Berdasarkan ayat ini, kemudian ayat berikutnya di surat An-Nahl ayat 16, wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Dan dia diciptakan tanda-tanda petunjuk jalan. Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapatkan petunjuk. Wa bin najmi hum yahtadun. Dari dua ayat ini para jamaah yang dirahmati Allah, kita memahami salah satu di antara fungsi bintang itu adalah sebagai penunjuk jalan. Sebagai penunjuk jalan. Dan Masya Allah para jamaah yang dirahmati Allah, sampai saat ini bintang dijadikan sebagai penunjuk jalan ini masih dipakai oleh manusia. Ketika mereka ada di kegelapan daratan ataupun ketika mereka ada di kegelapan lautan. Sebelum ada teknologi yang canggih seperti saat ini, ada istilah apa kalau di laut itu? GPS ya. Sebelum ada alat-alat canggih seperti itu, ya manusia menggunakan petunjuk bintang ya, untuk menunjukkan arah. Dan ini ilmu perbintangan yang dibolehkan. Karena ilmu bintang itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang dibolehkan adalah yang sesuai dengan fungsinya.
kita mempelajari ya bahwa bintang-bintang tertentu ini biasanya menunjukkan arah tertentu. Dan Masya Allah para jamaah yang dirahmati Allah, sampai saat ini nelayan masih pakai. Ya. Dan untuk di daratan, saya punya pengalaman juga. Waktu itu pernah berjalan sama orang Arab Badui para jamaah. Kita berdua saja di mobil, perjalanan malam hari. Itu sejauh mata memandang padang pasir. Perjalanan sekitar 3 jam, 4 jam. Itu di sepanjang itu, selama itu semuanya padang pasir. Saya sampai bingung, ini orang Baduy ini bisa begitu ya, nyetir di tengah padang pasir tidak salah belok begitu. Kemudian saya sempat tanya, bagaimana Anda tahu jalannya ke sini, beloknya ke sana? Kemudian dia berisyarat ya, sambil nyetir itu berisyarat ke atas seperti ini. Itu bin nujum. Kita mengetahuinya dengan petunjuk bintang. Jadi kalau dari satu wilayah ke wilayah ini biasanya pokoknya ikutin petunjuk itu saja, bintang yang itu saja. Sehingga dia tahu tidak salah belok. Dan Masya Allah kalau siang hari kita lihat itu ya, padang pasir itu banyak bekas-bekas ban mobil. Dan itu kesana kemari gitu kan. Artinya kalau orang betul-betul tidak paham, ini bisa tersesat, tidak nyampe-nyampe. Nah demikian para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi bintang itu punya fungsi sebagai penunjuk jalan. Adapun mempelajari ilmu-ilmu perbintangan yang kemudian tujuannya untuk meramal nasib, ya, untuk kemudian menentukan nasib seseorang, apakah dia bahagia, celaka, sengsara, apakah dia akan dapat rezeki ataukah dia akan seret rezeki. Ilmu perbintangan yang seperti inilah yang diharamkan dalam syariat, bahkan bisa mengarah kepada kesyirikan, kekufuran. Dan sesungguhnya kesyirikan terkait dengan masalah bintang itu awalnya terjadi di masa Nabiullah Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau mengajak dialog ya kaumnya yang menyembah berhala yang kemudian dikatakan sebagai jelmaan bintang-bintang ya. Beliau menyatakan tuh matahari yang sangat besar itu mungkin Tuhanku, tapi ternyata lenyap, hilang ya. Dari mulai bintang, dari mulai bulan, benda-benda angkasa para jamaah yang dirahmati Allah. Dan nasallallahu al-afwa wal afiyata wassalamah, kesyirikan model seperti itu masih terjadi sampai saat ini. Ada saja orang-orang yang menyembah matahari, ada saja orang-orang yang menyembah bulan, ada saja orang-orang yang menyembah benda-benda angkasa ya. Bahkan para jamaah sebagian kaum muslimin, sebagian muslimin karena kejahilan mereka mempercayai ramalan-ramalan nasib menggunakan rasi-rasi bintang yang disebut dengan zodiak. Zaman saya SMP itu sudah ada yang pakai begitu. Mungkin sebelum itu juga banyak gitu ya anak-anak muda yang kemudian menggunakan itu. Saya ingat sekali dulu teman sampai punya buku panduannya tebal segini. Ramalan zodiak. Jadi pagi hari itu bangun, yang dilakukan adalah meramal nasibnya dengan zodiak. Elemennya apa, warnanya apa, kaitannya dengan kisah asmaranya bagaimana, warna keberuntungan, begitu kan? Finansial, keuangan. Ya, ada yang pernah tahu seperti itu? Gimana Pak? Orang kalau bikin biodata gitu ya, nama, TTL, alamat, nomor HP, nanti ada tuh di bawah bintangnya apa gitu. Sampai masalah jodoh saja diramalnya pakai bintang. Kayaknya bintang kita nggak cocok deh gitu. Kita putus aja ya gitu. Nas'alullah al-afwa wal afiyata wassalamah. Di zaman kita saat ini bahkan ada aplikasinya ya, simple.
Masukkan nama, masukkan tanggal lahir, tinggal klik 1 kali, nanti keluar semua, ya, deretan dari ramalan nasib kita. Masukin nama, masukin tanggal lahir. Sesimpel itu. Dulu sebelum ada itu modelnya SMS, ketik, reg, spasi, ya, begitu kan? Kayaknya pada pengalaman ya. Taib, barakallahu fikum. Ini haram ya. Syekh Shalih Al-Utsaimin di syarah kitab tauhidnya sampai menjelaskan. Itu orang yang sekedar baca saja, Pak. Itu sudah kena. Sudah kena keharamannya. Dia sama seperti mendatangi dukun. Jadi hukumnya itu sama seperti mendatangi dukun. Jadi akhwat wa ummahat fillah, iseng-iseng aja nggak boleh. Saya iseng-iseng, saya udah belajar akidah tauhid kan. Justru kalau sudah belajar nggak usah iseng-iseng, ya. Saya kuat iman kok Ustaz. Enggak gitu. Justru kalau Anda kuat iman, nggak akan iseng-iseng. Iseng-iseng buka aplikasinya. Ramalan saya hari ini apa? Gitu. Nggak boleh. Sekedar baca saja nggak boleh. Di koran itu biasanya ada ya. Walaupun koran sekarang sudah nggak laku. Gitu. Tapi masih ada saja. Itu di koran tuh ramalan bintang. Itu ada. Bintang Anda apa? Ada berapa tuh bintangnya? Ibu-ibu? Ada berapa? Nggak pada hafal. Ya, nggak usah dihafal ya. Cukup di hati saja. Ada 12 ya rasi bintang. Ya, ada 12 katanya. Ada Leo, Scorpion, apalagi? Apalagi? Sagittarius, Aries. Pokoknya 12 lah gitu. Nggak usah hafal ya. Mending ngafalin bulan-bulan Komariah gitu. Taib. Nah, nanti kalau misalkan bintangnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, diramal. Ini sama hukumnya seperti orang mendatangi dukun. Kalau dia sekedar baca, ya, sekedar baca, para jamaah yang dirahmati Allah, ini sama seperti orang yang datang ke dukun bertanya sesuatu. Dia kan baca ingin mencari ramalannya, kan begitu. Atau iseng-iseng, sekedar tanya. Ini hukumnya sama seperti datang ke dukun bertanya ke dukun. Hukumnya apa? Haram, jelas. Taib. Terus apa ancamannya? Kalau kita datang ke dukun bertanya, apa ancamannya? 40 hari, 40 malam, sholat kita diterima. Oh, bebas dong Ustaz nggak sholat. Bukan bebas. Anda kalau sholat tidak manfaat. Tidak jadi pahala di sisi Allah. Tetap wajib sholat, wajib. Kalau sampai membenarkan, apalagi sampai ada tindakan, warna keberuntungan saya saat ini warna putih. Akhirnya pakai bajunya baju putih. Nah, kalau sampai seperti itu, ini bisa kufur. Kufur kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Nah, ilmu perbintangan yang seperti ini haram hukumnya. Mengantarkan kita kepada kesyirikan, mengantarkan kita semua kepada kekufuran. Maka perhatikan, ibu-ibu yang punya anak-anak ABG, anak-anak remaja, ini perhatikan buku-bukunya. Dia baca buku apa saja. Ustaz tidak pakai buku, sekarang pakai internet. Ya, perhatikan dia browsing apa saja. Perhatikan, sampaikan, ingatkan. Kan ini biasanya gandrung di kalangan anak-anak muda. Anak-anak muda. Kalau kenalan itu mesti bintang kamu apa? Gitu. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah, rusak akidah mereka. Menyandarkan nasib, menyandarkan rezeki, menyandarkan jiwa dan raga kepada makhluk. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi itu 3 fungsi bintang. Ya, kata para ulama, siapa yang mencari manfaat, keistimewaan dan fungsi bintang selain daripada 3,
yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam beberapa ayat ini, sungguh dia telah menyimpang dan dia telah membebani dirinya dengan sesuatu yang di luar batas kemampuannya. Artinya cukup 3 ini kita memahami tentang masalah bintang ini. Dan hati-hati orang bisa kufur dengan masalah bintang ini. Orang ada yang menyandarkan hujan itu kepada bintang. Ya. Ada yang menyandarkan hujan kepada bintang. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita kembali ke pembahasan. Jadi demikian pula para ulama. Mereka merupakan bintang di muka bumi ini. Fungsi mereka seperti fungsi bintang yang ada di atas langit sana. Mereka adalah perhiasan yang ada di atas muka bumi ini. Bumi ini akan nampak indah dengan kehadiran para ulama Rabbani. Merekalah yang melempar dan juga mematahkan setiap syubhatnya setan. Baik dari bangsa jin ataupun setan dari bangsa manusia. Jadi yang melempar syubhat, yang mematahkan setiap syubhat setan itu adalah para ulama. Orang yang memalsukan hadis, begitu ya. Itu dipatahkan sama siapa? Sama para ulama. Ulama-ulama pakar hadis. Ya, orang yang kemudian melontarkan syubhat di masa ini para jamaah, orang-orang liberal menggila. Mereka melontarkan berbagai macam syubhat yang meracuni umat manusia. Kecuali mereka yang kuat iman dan Islamnya, kuat agamanya. Ya, bagaimana ya orang belajar bahasa Arab dianggap teroris. Ini mematikan bahasanya umat Islam. Intinya itu. Ya, bagaimana ya santri yang dia tidak mau mendengar musik kemudian diusik sama mereka. Ya. Padahal mereka selalu menggembor-gemborkan toleransi. Mana toleransi? Ini mengerikan. Orang-orang liberal menyatakan seluruh agama sama. Seluruh agama sama. Kalau seluruh agama sama, seluruh agama benar, para jamaah yang dirahmati Allah, mending kita ganti-ganti agama, enak kan? Nanti bulan ini kita Muslim, besok kita jadi orang Kristen, besoknya lagi ya bulan ketiga kita jadi Yahudi. Ya. Kan semuanya benar. Ini rusak. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Maka pentingnya kita belajar. Ini pondasi yang akan memperkokoh iman dan Islam kita. Di tengah derasnya arus subhat yang dilontarkan oleh setan bangsa jin juga setan bangsa manusia. Nas'alullah al-afwa wal-afiyata wassalam. Itulah para ulama. Mereka punya fungsi mematahkan, melempar setiap syubhat yang dilontarkan oleh syaitan. Kemudian yang ketiga, mereka juga adalah penunjuk jalan. Mereka penerang jalan bagi umat manusia sehingga manusia selamat tanpa tersesat. Selamat kehidupan dunianya, selamat alam barzahnya, selamat sampai di kehidupan akhiratnya dari siksa api neraka. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makanya ilmu itu diumpamakan dengan nur. Dia cahaya yang menerangi gelapnya kehidupan manusia. Kita kalau dalam urusan dunia saja tidak punya ilmu, gelap begitu ya. Nah, ini apa ini namanya? Mikrofon. Kita yang nggak punya ilmu, ya gelap. Ini membacanya bagaimana? Kok bisa jadi ada suara gede? Ini kan kabel aja. Ini di sini ada apa? Ya. Di situ kamera, di sini kamera. Orang di luar kota bisa lihat enggak? Bisa lihat. Coba gambar kita masuk lewat mana? Begitu kan? Kalau kita yang tidak paham ilmunya gelap, kok bisa ya? Tapi bagi orang yang mengerti ilmunya, mudah aja itu. Mudah. Mobil mogok. Kita yang nggak ngerti ilmu permesinan, ilmu perbengkelan, gelap itu, pusing melihat banyak kabel kesana kemari. Tapi kalau orang punya ilmunya ternyata gampang. Oh, ini cuma putus saja.
kurang ngeklip misalkan. Sederhana kesalahannya atau cacatnya sederhana, tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, maka menjadi sesuatu yang gelap gulita bagi kita. Nah demikianlah ya fungsi para ulama. Hidup ini para jamaah, banyak orang yang hidup di dalam kegelapan. Mereka tidak mengerti halal dan juga haram. Mereka tidak mengerti mana yang baik, mana yang benar, mana yang salah, mana yang rusak. Maka dengan petunjuk para ulama lah kita menjadi mengerti halal dan haram. Dengan wasilah ilmu yang didakwahkan oleh para ulama, perjalanan kehidupan kita menjadi terang benderang. Begitu ya. Dan betapa banyak orang yang menjadi tercerahkan hidupnya dengan bimbingan para ulama. Ya, banyak orang yang kemudian merasa buntu, putus asa ketika dapat petunjuk ilmu dari para ulama. Akhirnya mereka menjadi terbuka jalannya, terang benderang jalannya di hadapannya. Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini satu nikmat yang tidak boleh kita sia-siakan. Kehadiran para ulama adalah merupakan anugerah terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena mereka lah pewaris para nabi. Ya, kita tidak sezaman dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, dengan adanya para ulama kita bisa menikmati indahnya Islam. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya sesuai dengan petunjuk Allah dan juga Rasulnya melalui bimbingan para ulama ini. Barakallahu fikum. Baik para jamaah sekalian, pembahasan berikutnya agak panjang. Kita cukupkan saja ya sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan berfaedah bagi kita semua. Semoga Allah menganugerahkan ilmu nafi